Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi, Bu. Ada apa? Hari ini saya akan melaporkan siswa yang bernama Hovifah Adawiyah. Ia mengalami permasalahan di kelas. Ia terlihat murung juga. Saya mohon kepada Ibu untuk membantu siswa tersebut. Baik, Bu. Nanti saya akan panggil ya ke sini. Oh iya Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu, atas laporannya. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya Hovifah Adawiyah. Oh iya. Oh iya, ini Hovifah ya. Tadi saya mendapat laporan dari wali kelas kamu bahwasannya kamu ini sedang memiliki masalah di kelas, apa ya? Betul? Iya Ibu, saya merasakannya. Oh, coba kamu ceritakan. Sebenarnya yang saya rasakan, saya belajarnya menjadi malas. Saya juga merasa minder Bu ketika saya tahu kalau nilai teman-teman saya lebih bisa daripada saya, padahal saya juga sama-sama belajar. Terus, ketika kamu di rumah apa suka belajar? Suka Bu, kadang itu juga sih. Orang tua kamu mendukung nggak? Kayak seperti apa sih? Nyuruh kamu belajar, nyuruh kamu semangat dalam belajar, memberi semangat, apakah kayak gitu? Nah, enggak, itu juga salah satu dari ketidaksemangatan saya belajar. Tidak ada dukungan dari orang tua. Terus selama kamu belajar, apa kamu merasa lelah, cepat lelah, atau merasa pusing kayak gitu? Iya, sama. Kadang saya juga suka merasakannya Ibu. Teman-teman kamu gimana? Saat kamu merasakan, saya ini lelah kayak gitu, apa yang teman-teman kamu lakukan terhadap kamu? Teman-teman saya juga cuek Bu, tidak mendukung saya dalam belajar. Tidak ada yang membantu ketika kamu merasakan kesulitan dalam belajar juga? Tidak ada. Kayak gitu. Terus setelah kamu merasakan, Kemudian ditambah lagi sekarang pelajarannya padat, terus tugas-tugas semakin banyak menumpuk. Saya juga bingung harus mengerjakan yang mana dahulu karena tugas yang banyak itu Ibu. nah, dari tugas-tugas itu, apakah kamu suka mengerjakan tugas itu langsung atau tepat waktu atau gimana? Atau Enggak. ditunda-tunda? Iya, saya suka menundanya. Padahal itu tuh maksudnya ya, kalau di rumah kamu punya kesibukan lain nggak selain belajar? Iya, kebetulan di rumah ibu saya berjualan. Terus saya mempunyai adik kecil, jadi saya harus harus Membantu ibu juga ya. Baik. Tambah lagi ada tetangga saya, kebetulan teman dari orang tua saya mempunyai anak. Anaknya seusia kamu juga? Iya, anaknya juga pintar dalam belajar. Kemudian orang tua suka menuntut saya untuk lebih baik daripada anaknya itu. Jadi saya semakin malas dalam belajar. Kayak gitu. Kan kamu bilang jadi malas belajar kayak gitu ya. Nah, apa yang kamu lakuin ketika kamu udah malas nih belajar kayak gitu? Yang saya lakuin, saya lebih banyak memainkan gadget Bu daripada belajar. Main media sosial kayak gitu, Iya. hiburan. Terus pernah sampai kecanduan enggak? Jadi kamu tuh lebih memilih gadget daripada belajar kayak gitu, apa pernah seperti itu? Iya pernah. Sampai kecanduan? Saya sampai kecanduan mainkan gadget. Signifikan ya. Terus akhir-akhir ini saya kehilangan berat badan yang signifikan Bu, merasakan pusing. Terus ketika guru memanggil saya ke depan, jantung saya terasa berdebar-debar. Jadi deg-degan. Oh, jadi ketika kamu disuruh ke depan sama guru, kamu tuh ngerasa
panas dingin kayak gitu. Iya. Baik. Terus ketika kamu mendapat informasi kayak, wah kata guru ini ada perlombaan, apa kamu merasa antusias? Tidak sama sekali. Saya sangat down. Tidak ada semangat dalam mengikuti. Ibu paham apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan sekarang, karena ibu juga dulu pernah mengalami kayak kamu, kondisi di mana kamu merasakan yang namanya stres dalam akademik. Apakah begitu? Ya, merasakan adanya ketidaksesuaian antara diri ibu, antara diri kamu juga dengan lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu coba relaksasikan diri kamu. Salah satunya juga ketika kelas, coba kamu kerjakan tepat waktu. Terus tuh ketika kamu mendapat tugas, coba kamu jangan menunda tugas tersebut, karena ketika tugas ditunda-tunda akan semakin menumpuk. Nah, coba kerjakan dari yang lebih mudah, ya kayak gitu. Terus ketika kamu merasa suntuk, coba istirahatkan diri kamu ketika di rumah ataupun di kelas, ya, mendapat kurangi juga penggunaan media sosial. Emang benar media sosial itu sebagai hiburan, tapi ada batasan juga bagi kita sebagai penggunanya juga. Nah, di sini ibu memiliki ada sebuah tayangan di mana kamu dapat merelaksasikan diri kamu. Coba. Motivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu semua teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tidak akan mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tindakan yang simpel, kayak misalnya menggerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk sampai akhirnya kamu bingung. Kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasnya jadi beban buat lo. Ya kalau dari itu sih selamat aja, menikmati perlahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Baik, dari video yang telah ibu tayangkan, apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa kalau belajar itu harus didasari dengan kebahagiaan, maka akan Tidak ada didapat. unsur keterpaksaan juga. Iya. Sedangkan kalau kita menganggapnya menghindari dari penderitaan, maka kita belajar akan ada unsur keterpaksaan. Jadi ketika kita belajar dengan hati, otomatis dan kita juga menumbuhkan motivasi dalam diri. Ketika motivasi telah tumbuh dalam diri, otomatis kita juga akan semangat dalam belajar. Apabila tumbuh dalam diri, otomatis semangat belajar juga akan lebih tinggi. Karena setiap manusia ingin jadi orang yang sukses, betul kah? Ya, hampir setiap orang punya cita-cita yang ingin diraihnya. Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah dengan belajar. Meraih prestasi dan nilai tinggi merupakan salah satu modal jadi orang sukses. Tak menutup kemungkinan nilai bukanlah segalanya, namun dengan belajar wawasanmu akan terbuka lebih luas. Nah, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Keluarlah dari zona nyaman. Majulah untuk meraih mimpi indahmu. Sebab setiap orang berhak punya impian. Sedangkan mimpi itu tidak bisa diraih dengan instan. Butuh perjuangan ekstra untuk bisa meraihnya. Bahkan terkadang butuh pengorbanan saat memperjuangkan mimpi itu. Coba bandingkan dengan orang yang sama sekali tidak punya mimpi. Mereka hanya duduk, tidur, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Seakan tak ada harapan dan bingung akan tujuannya. Seolah mereka itu cepat puas dengan apa yang sudah didapatnya. Tak kalanya masa
rasa lelah saat proses belajar itu melanda. Semua itu lumrah adanya ya. Seperti rasa ngantuk, malas, dan lebih tertarik dengan hal-hal lain. Semua itu manusiawi. Kamu bisa bercerita pada orang tua mengenai permasalahan dan keluh kesahmu, karena orang tua adalah guru pertama dari seorang anak. Ada begitu banyak motivasi, kata-kata, dan karena ada banyak motivasi, kata-kata, bahkan pepatah dari orang tua untuk anaknya. Tidak ada salahnya juga kalau kamu membaca kata-kata motivasi belajar. Nah, sehingga kamu bisa menumbuhkan motivasi kamu lebih dari satu sumber kayak gitu. Baik, setelah apa yang ibu sampaikan, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah Sedikit lega. Baik, ibu ada sedikit games sebagai ice breaking. Coba relaksasikan diri kamu, tarik nafas, silakan. Kamu tahu permainan relaksasikan diri kamu ya? Coba ikuti ibu. Coba. Lebih cepat. Kedua, jempol kanan dan kelingking. Coba. Lebih cepat. Dan yang ketiga, ini menunjuk, dan yang ini begini. Coba. Lebih cepat. Cukup. Baik. Apa yang kamu rasakan setelah melewati game, mendengarkan sedikit motivasi, gimana rasanya? Alhamdulillah saya menjadi sedikit lebih lega, ada semangat dalam untuk belajar. Ada yang bisa segitu yang bisa ibu bantu untuk mengurangi beban pikiran kamu. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah ya. Terima kasih. Di akhir kata, ibu ucapkan terima kasih kepada kamu sudah meluangkan waktu untuk bercerita keluh kesah kamu terhadap ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa membantu kamu dalam mengurangi beban pikiran kamu. Semangat belajar, semangat meraih kesuksesan. Terima kasih Ibu atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama. Saya permisi.